Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Irada Full Day Education, yang terhormat Al-Ustadz Muhammad Sobirin, Sarjana Agama. Yang saya hormati segenap Ustadz dan Ustadzah beserta karyawan, Bapak Ibu Wali Murid, hadirin, serta anak-anakku sekalian yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, dengan banyak nikmat, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat-nikmat kecukupan, sehingga kita pada hari ini bisa istiqomah melaksanakan program kajian Indah SD Irada dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita senantiasa meniru, kita teladani, kita tiru sifat-sifat, perbuatan-perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk rasa cinta kepada beliau, sehingga besok kita semoga termasuk di hari akhir besok, termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian dan anak-anakku yang kami banggakan, tidak terasa kemarin baru saja kita melaksanakan peringatan Maulid Nabi di bulan yang mulia, yaitu bulan Rabiul Awal. Tidak terasa Rabiul Awal sudah berlalu. Sekarang kita sudah di pertengahan di bulan Rabiul Akhir, di mana di bulan Rabiul Akhir ini juga ada suatu amalan-amalan yang harus kita lakukan. Apakah amalan-amalan itu? Di sini Ustadz akan sedikit menjelaskan 5 amalan yang bisa kita lakukan di bulan Rabiul Akhir ini. Yang pertama yaitu supaya kita melaksanakan lebih giat lagi di dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, kewajiban kita di dalam melaksanakan sholat 5 waktu, kewajiban kita di dalam membayar zakat, kewajiban kita di dalam melaksanakan puasa Ramadan, dan kewajiban-kewajiban yang lain. Di mana ingatlah kita di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Yang artinya, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya, di mana malaikat-malaikat selalu mengikuti kita, baik ada di depan kita, di belakang kita, di samping kanan kiri kita. Mereka menjaganya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mau berubah.
di mana kita harus selalu berusaha dan berusaha, selalu kita evaluasi setiap kita melaksanakan sesuatu. Di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Dikatakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun sudah dijadikan oleh Allah menjadi kekasihnya, sudah dijadikan oleh Allah sebagai manusia yang paling mulia, manusia yang nomor satu. Bahkan Allah mengatakan, tidak aku ciptakan bumi dan seisinya ini kecuali aku telah menciptakan engkau wahai Muhammad. Di sini walaupun Rasulullah diberikan janji-janji seperti itu, tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berusaha untuk menjadi hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Anak-anakku sekalian, dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada yang dapat melindunginya kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini pun kita tidak boleh berlaku sombong. Seperti ingatlah Fir'aun, di mana Fir'aun 500 tahun tidak pernah sakit, bahkan sakit pilek atau wahing pun Fir'aun laknatullah tidak pernah mengalaminya. Bahkan Fir'aun juga diceritakan di dalam membuang hajat, Fir'aun 40 hari sekali dalam buang hajat. Tapi di mana dengan kesombongan Fir'aun, akhirnya Allah tidak repot untuk menghukum Fir'aun. Dan kemudian menghinakannya juga Allah tidak repot. Dan ingatlah kita, Raja Namrud begitu kuatnya sehingga dia menjadi raja yang sombong. Allah tidak repot untuk menghancurkan atau membunuh orang-orang yang sombong. Maka Allah cukup menciptakan seekor nyamuk, kemudian nyamuk itu masuk ke hidungnya, kemudian masuk ke otaknya, dan di situ pun akhirnya dan diceritakan Namrud di situ dibunuh oleh seekor nyamuk. Anak-anakku sekalian yang kami banggakan, adapun perbuatan yang kedua yaitu memperbanyak sedekah. Di dalam sejarah di bulan Rabiul Akhir ini, di bulan Rabiul Akhir, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah banyak melakukan peperangan-peperangan, dan juga pada bulan itu kaum muslimin begitu banyak mendapatkan kemenangan-kemenangan dari peperangan itu. Alangkah baiknya di bulan ini, dengan kemenangan-kemenangan itu, marilah kita memperbanyak, kita bersyukur dengan memperbanyak sedekah. Sedekah untuk amal jariah. Adapun sedekah ini diberikan kepada siapa saja, kita kasihkan kepada yang pertama, yang kepada orang tua kita, kepada saudara-saudara kita, kepada fakir miskin, kemudian kepada anak yatim, dan kepada orang-orang kaum muslimin yang sedang membutuhkan. Adapun perbuatan yang ketiga setelah memperbanyak sedekah, yaitu memperbanyak sholat berjamaah, di mana perintah sholat ini langsung Allah berikan, langsung Allah sendiri yang memanggil Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Kemudian Rasul SAW diajak Isra Mi'raj, singkat cerita, untuk naik ke langit yang ketujuh untuk bertemu dengan Allah Ta'ala. Dan di situ pun Allah memberikan perintah sholat 5 waktu kepada Nabi Muhammad SAW. Dan di sini diutamakan di dalam sholat 5 waktu. Ayolah, marilah kita berusaha untuk selalu melaksanakan sholat 5 waktu ini dengan berjamaah. Di mana sholat sendirian
Sholat 5 waktu ini lebih baik 2 sampai 27 derajat daripada sholat sendirian. Dan dikatakan kalau sholat berjamaah ini pahalanya, sholatnya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian pernah diceritakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau pernah mengatakan, aku bermimpi, aku berjalan-jalan dengan Rasulullah dengan sahabat-sahabatnya menunggangi kuda. Kemudian kuda-kuda yang dinaiki Rasulullah sama sahabat-sahabatnya berlari kencang, tetapi kudaku tambah lama ketinggalan. Kemudian mimpi itu ditanyakan oleh Rasulullah, ditanyakan Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menceritakan mimpinya. Kemudian Rasulullah mengatakan, itulah kelebihan dari sholat berjamaah dengan sholat sendirian. Walaupun dikatakan Sayyidina Abu Bakar pada waktu itu biar sama sampai beliau melaksanakan sholat sebanyak 27 kali. Dimana supaya pahalanya sama. Ternyata walaupun sholat sebanyak 27 kali, tetap sholat berjamaah 1 kali lebih baik 27 derajat daripada sholat sendirian. Anak-anakku sekalian, di mana kelebihan dari sholat berjamaah itu, selain itu kemenangan amalan yang dapat menghindarkan kita dari siksa api neraka, sekaligus menyelamatkan diri kita dari sifat munafik. Sholat berjamaah pun meningkatkan peluang diterimanya amal-amal kita. Marilah kita selalu menjaga sholat berjamaah, supaya sholat-sholat kita termasuk sholat yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang ketiga, yaitu yang keempat, marilah kita selalu memperbanyak zikir, mengingat Allah dengan berzikir, dengan ucapan-ucapan bacaan tasbih, subhanallah. Ketika kita melihat keindahan, katakan subhanallah. Ketika kita melihat hal-hal yang besar seperti gunung, katakan Allahu Akbar. Seperti kalau kita melihat suatu keanehan atau kita melihat suatu musibah, kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan kita suatu aktivitas diikuti dengan menyebut nama asma Allah, maka semakin kita mengingat, seakan-akan kita akan tambah lama akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap aktivitas kita, marilah kita awali dengan, jangan lupa paling tidak kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan aktivitas, barang siapa yang aktivitasnya diawali dengan membaca basmalah, maka Allah akan memberi keberkahan. Adapun yang terakhir, yaitu kita senantiasa menunaikan puasa sunnah, di mana melakukan puasa sunnah akan mengajarkan kita banyak hal, di mana salah satunya adalah melatih hawa nafsu kita, serta menjauhkan diri dari segala perbuatan-perbuatan maksiat. Di mana kita sendiri tahu kalau kita melaksanakan puasa, biasanya kalau kita tidak melaksanakan puasa, kadang kita bertengkar, kadang kita ganggu teman-teman kita, kadang-kadang kita tidak terasa ghibah atau ngerasani, membicarakan kejelekan-kejelekan orang atau teman-teman kita. Lihatlah pada waktu di bulan puasa, atau pada waktu kita melaksanakan puasa sunnah, kita mau melakukan ghibah, kita ingat bahwa sekarang kita puasa, kita nggak jadi melakukan. Kita mau marah sama teman, kita mau marah sama orang tua, ingat kita sekarang puasa, kita nggak jadi melakukan. Itu adalah pembelajaran. Itu adalah pembelajaran untuk pembiasaan-pembiasaan kita untuk selalu ingat kepada Allah dengan cara berzikir ataupun dengan kita berpuasa.
gara-gara kita berpuasa, sehingga perbuatan-perbuatan negatif kita, perbuatan-perbuatan buruk kita menjadi berkurang. Dengan berkurangnya perbuatan buruk, otomatis dosa kita akan juga berkurang. Anak-anakku sekalian, Ustadz ulangi lagi, di bulan Rabiul Akhir ini ada 5 yang harus kita lakukan, dan bukan di bulan Rabiul Akhir saja, tapi di bulan-bulan selanjutnya harus selalu kita laksanakan. Adapun yang pertama tadi, yaitu kita harus giat, lebih giat lagi untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan atau kewajiban-kewajiban kita. Yang kedua, kita supaya memperbanyak sedekah. Kemudian yang ketiga, kita laksanakan selalu sholat 5 waktu. Yang keempat, yaitu kita selalu berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, kita selalu melaksanakan puasa sunnah. Anak-anakku sekalian, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.